semua. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini cukup cerah. Kita bisa bertemu di sini Bapak Pak Staf Bidang Analisis Data Pak Nugroho. Salam dengan Pak pimpinannya Pak Dirjen, Ibu Dirjen, Ibu Nunu, dan Sesdijen ya Pak Andika ya. Pak Pratono ya, dan Pak Andika juga. Memperkenalkan diri Pak, singkat Pak, saya Mehwa, saya Ketua DPRD di Bangka Tengah. Hari ini spesial juga ada Bapak Wakas 2 Pak Supriyadi Pak yang mendampingi. Terima kasih Bapak. Bapak Kepala Dinas Bapak Iskandar, terima kasih Dinas Pendidikan. Pak Idras dan Bapak mewakili dari tenaga honorer. Mewakili tenaga honorer ya Pak Iki dan beberapa dari sekretariat DPRD. Sesuai surat Pak yang kami sampaikan bahwa kami sebenarnya sudah lama sekali ingin konsultasi ke bidang Bapak di Kementerian Pendidikan ini. Salam hormat dengan Pak Menteri Bapak. Kami Pak membawa aspirasi dari para guru honor P3K kami Pak yang selama ini sudah beberapa tahap ya. Ini tahap ketiga ya khususnya. Yang masih ada Pak 34 Pak yang belum dapat penempatannya ya, katakanlah SK-nya juga. Nah, walaupun kami juga tentunya berterima kasih sekali Pak atas atensi dan perhatian kuota-kuota sebelumnya dan juga kuota yang akan datang. Di sini saya sebagai Ketua DPRD mewakili 25 anggota Pak dengan Pak Wakasupri. Kami nanti juga minta supportnya Pak 6 kecamatan ini dengan letak geografis yang nggak jauh-jauh ya, karena kita kepulauan Pak. Ya, kami berusaha dengan PAD yang terbatas dengan 90% masih ketergantungan dana transfer pusat. Kami berusaha membuat anak-anak, terutama anak didik masyarakat di sekolah yang tersebar se-Bangka Tengah itu menjadi lebih baik lagi sesuai dengan program pusat tentunya. Nah, hari ini kami ingin minta tolong kepada Bapak Pimpinan, Pak Dirjen dan Pak Menteri lewat Bapak supaya 34 teman-teman kita itu ada juga yang ingin sekali Pak mungkin menjawab kerinduan, karena ini memang kebutuhan Bapak, kebutuhan sekolah yang begitu banyak ya, supaya pemerintah daerah Bangka Tengah cepat menuntaskan banyaknya angka putus sekolah. Juga ini ya indeks pembangunan kita ya, IPM kita ya juga kurang Pak, karena di sana tambang juga Pak. Jadi sepertinya ini sangat begitulah. Kami juga tinggi penyalahgunaan narkobanya. Ya, usia putus sekolah banyak karena dari ekonomi. Jadi salah satunya yang berbarengan dengan program dari semua hal yang saya sampaikan adalah kita memberikan perhatian dengan guru-guru ini Pak. Saya izin juga berkonsultasi dengan Pak Sofyan Pak barusan saja, karena apa? DPR RI kami 3 orang, Pak Rudianto Chen itu di Komisi 1, itu di Kemhan. Jadi hampir jarang Pak untuk membicarakan ini, jujur aja saya sampaikan. Bapak Bambang Patijaya, beliau juga dari tambang ya, juga ke pendidikan, ke listrik gitu ya, ke SDM ya, di komisi berapa izin saya juga karena banyak konsentrasi ini Pak, komisi 10 ini Pak ya. Dan juga Pak Tio ya, DPR RI kami berharap Pak, terutama Bangka Tengah, ternyata ini adalah jawaban kita juga Pak Supri, Pak Waka, dan Pak Kadis, karena ternyata 200.000 jiwa masyarakat Bangka Tengah nanti akan menjadi salah satu barometer wakil rakyatnya menjadi 30 Pak. Jadi ini ada korelasinya saya sampaikan. Nah, semua lagi berbenah, semua lagi menyiapkan yang terbaik. Mohon Pak guru-guru itu diperhatikan ya. Saya sampaikan secara khusus juga guru untuk agama Buddha dan Katolik tidak lolos gitu ya, atau gimana Pak Idris? Tidak terisi. Apakah kurang sosialisasi, apakah kurang peminatnya? Nah ini mohon Pak atensi. Selebihnya saya ingin menyampaikan, memberikan kesempatan kepada Pak Wakasupri untuk menyampaikan Pak dari dapil Bapak, tentunya saya dapil 3 ya. Ada guru secara khusus Pak Rumansyah dan beberapa. Pak Iskandar, kita apa adanya, sederhana sekali niat kita berjuang Pak untuk masyarakat kita. Bapak juga setelah Pak Wakasupri sampaikan Pak ya. Ini kesempatan kita untuk rakyat kita. Selebihnya saya panjang umur. Silakan Pak Waka. Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat siang yang kita hormati Ibu Ketua serta Kepala Dinas Pendidikan kita, Bapak Dinas, serta Bapak Ibu yang hadir pada
kita DPRD Bangka Tengah Pak, terus terang aja selalu menerima aduan dari guru-guru honor yang dipidanakan. Yang terakhir ini kita terima aduan itu ya ada honor itu yang udah belasan tahun tidak diterima, tes dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 ikut. Ada honor yang belum setahun kok diterima, tesnya itu tahap 1, tahap 2 nggak pernah ikut dengan formasi yang sama, itu satu sekolah. Jadi kita diskusi dengan dinas pendidikan itu gimana itu, apa itu tesnya itu dari guru itu sendiri apa dari panitia. Ya saya berpikir gini, cerita sekedar saran ini Pak. Saya berpikir gini, di situ kata dinas pendidikan kita menyampaikan bahwa panitianya itu ada dari guru senior, guru pengawas, serta kepala sekolah. Jadi kita DPRD ini melihat bahwa ini itu ada celah, bisa meluluskan orang yang kita senangi. Kalau ada dua honor yang ikut dalam satu tempat, karena kuncinya kan ada di 3 panitia ini. Beda kayak CPNS gitu kan, hasil dari mereka itu sendiri. Nah itu yang mereka bicarakan di tempat kita, seolah-olah ada permainan gitu. Mereka nggak terima, kok aku honor 13 tahun, honor ini baru tahun belum, kok diterima? Aku enggak. Ya itu mungkin kalau Bapak bisa menjelaskan, kami juga nanti apa yang Bapak jelaskan itu bisa menyampaikan dengan guru-guru honor yang merasa kecewa gitu tempat kita. Benar kata Bu Mehwa tadi, kalau bisa ada 34 orang ini ya, 34 tenaga honor ini ya gimana dapat solusinya buat kami, karena mereka ini lulus cuman tidak ada ini penempatannya. Jadi mohon kiranya kalau ada kebijakan atau keringanannya bisa membantu wilayah kami Bangka Tengah ini yang sekarang memang membutuhkan guru yang baru 18 tahun ini Pak, kita kabupaten sendiri. Jadi kita butuh guru untuk membimbing untuk kita ke depannya. Terima kasih gitu Pak. Silakan, terima kasih Pak Wapres. Silakan Pak Kadis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kita Pak Ibu Ketua, dan Pak semua yang ada di sini. Izin Pak untuk menyampaikan beberapa hal. Memang ya alhamdulillah dukungan daripada DPRD kami buat segala macam itu untuk aspirasi guru yang sangat luar biasa. Kami pun menerima itu memang penuh sebenarnya. Jadi semua itu kami tampung, semua itu kami kumpulkan, kami akan berikan penjelasan. Semua yang dirasakan guru-guru kami dan masyarakat itu kan aturan-aturan itu yang berbeda-beda. Dari P1, P2 kan sama, kan P3 kan beda lagi. Dan mereka persepsi mereka sama kan seperti itu. Nah ternyata kan waktu di P3 itu kan sudah berubah aturan lagi. Dulu memang hitungan usia itu kan diperhitungkan yang pertama ya Pak, itu. Yang ketiga kan berbeda dan mereka kadang-kadang berpikir seperti itu. Maka pada kesempatan yang baik ini juga kami membawa salah satu perwakilan daripada yang guru yang belum ada penempatan itu yang direkomkan oleh kawan-kawan tidak pentempat tadi, satu orang sini yang sudah ditampung semua. Jadi kawannya ini yang hadir di sini, yang Pak Eki ini nantinya juga akan menjelaskan juga dari mereka sendiri yang merasakan ini perwakilan daripada guru honor kita yang belum ada penempatan itu mengumpulkan semua dari itu apa permasalahan. Memang ada beberapa miss ya informasi dari kata Pak Supri tadi Pak, memang betul, memang iya itu mau kejadian seperti itu. Dia sudah lama sekali, yang satu itu baru setahun. Nah, ternyata memang nilainya lebih baik ya, nilai dia 700-an, yang satunya itu di bawah itu. Makanya kan yang dipilih yang lebih tinggi nilainya. Jadi seolah-olah nanti kepala sekolah yang ada disalahkan. Seperti itu. Dan yang mengisi itu kepala sekolah. Itu kan penilaian juga kepala sekolah, guru senior dan pengawas seperti itu. Jadi intinya Pak, pertemuan kami ini mungkin ada solusi-solusinya seperti itu kan, bagaimana nantinya. Dan memang kami masih ada kuota untuk yang tahun berikutnya ini ada 435 kan begitu untuk yang itu.
ya apakah nanti solusinya yang ini yang tanpa ada penempatan ini bisa langsung kan nanti itu, atau memang dalam waktu dekat ini bisa diakomodir di mereka untuk bisa ada penempatannya seperti itu, karena kita masih banyak kosong yang guru-guru yang honor itu yang belum ada, belum diangkat dari P3K. Kalau memang bisa ya alhamdulillah bisa itu, atau kalaupun nantinya ini di yang kuota kita berikutnya ini kan ada 435 itu bisa kita. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Sementara. Iya, makasih. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang. Pertama-tama saya perwakilan dari Guru Honorer Bangka Tengah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah daerah setempat, karena suara kami sebagai guru honorer udah didengar, udah sampai ke Jakarta, benar-benar didengar suara-suara dari guru-guru yang ada di Bangka Tengah. Nah, langsung ke pertanyaan. Jadi saya perwakilan dari beberapa guru yang tidak mendapatkan penempatan di daerah Bangka Tengah. Saya ingin menyampaikan beberapa unek-unek dari kawan-kawan guru honorer langsung ke panitia Pansalnas terkait apa hasil dari JPPK tahun 2002 tahap 3 ini Pak. Yang pertama sih apakah kami yang berstatus TP di tahap ini dari nilai yang tertinggi sampai yang terendah itu untuk seleksi tahap berikutnya mendapatkan prioritasnya sama dengan P1 kemarin Pak. Untuk di TP1 TP ini Pak, pertanyaannya pertama yang ada di seluruh guru yang ada di Bangka Tengah itu yang pertama, kawan-kawan mengajukan itu apakah kami yang kita yang TP ini mendapatkan prioritas untuk tahap berikutnya. Kalau maunya sih mungkin langsung diangkat sekarang, tapi itu mungkin tak mungkin juga. Tapi untuk untuk berikutnya, apakah tahap berikutnya kami akan mengulang tes dari awal lagi, apakah kami sama dengan P1 kemarin. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua itu, kalau di tahap yang ketiga ini jelas di aturan itu yang kami memiliki serdik itu tidak yang serdik itu tidak bisa untuk ditutunya itu yang serdik. Jadi tapi di ininya Pak, di sanggahannya terdapat sanggahan bisa mengajukan serdik Pak bagi guru yang serdik untuk sanggahan di hasil kemarin. Nah, jadi kawan-kawan banyak bertanya apakah itu akan diperhitungkan Pak bagi kawan-kawan guru yang mengunggah serdik mereka. Nah, itu yang untuk yang kedua Pak. Terus yang terakhir sih dari tendik Pak. Banyak yang dari tendik Bu. Dari guru-guru mereka juga sama. Udah berbelasan tahun juga di sekolah-sekolah. Mereka mengajukan apakah kami ini tidak diperhatikan sama seperti guru. Nah, selebihnya itu dulu sih Bu untuk beberapa unek-unek yang paling diserukan oleh guru-guru di Bangka Tengah. Terima kasih. Terima kasih Pak Eki ya. Iya. Pak Edras ada yang sampaikan? Sudah ya. Baik, Bapak ini Pak ya saya sampaikan juga Pak datanya Pak yang 34 orang itu apa aja gitu ya. Nanti Pak Kadis kan ada lagi ya kopelannya. Itu kurang lebih Bapak bagian analisis data